Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau Dokuritsu Jumbicho Sakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jenderal Kumakichi Harada, yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Wadiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichiban Ase dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda 1. Merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang pertama bertempat di Gedung Chosungi-in atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil, serta para anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Ichiban Ase, Suroso, beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun sebagai ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para anggota BPUPKI yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran kalian semua yang telah hadir di tempat ini. Saya, Mr. Rajiman, sebagai ketua akan memimpin jalannya sidang ini sampai selesai. Di sebelah kanan saya dan pertama adalah pihak wakil dari Indonesia, yaitu Victor Naoto, dan di sebelah saya adalah wakil dari Jepang, yaitu Tuan Ichiban Ase. Di sini kita akan memakai rumusan tentang landasan untuk melangkaukan negara kita yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan bahas rumusan-rumusan tentang dasar negara kita, yaitu negara Indonesia. Baiklah, selanjutnya dipersilakan untuk kepada saudara-saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide atau gagasannya supaya dalam rumusan dasar negara ini, saya harap saudara-saudara sekalian dapat berpartisipasi untuk bangsa dan negara ini. Mohon izin kita untuk menyampaikan pendapat saya. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk saya menyampaikan pidato yang singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan tentang dasar negara ataupun rumusan dasar negara yang saya usulkan, yaitu pertama adalah peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan kelima adalah peri kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena fondasi dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan, sikap bangsa kita pada sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama. Yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan, dan juga rakyat kita ini merupakan hakikat rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan saya. Mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya pada saudara-saudara sekalian untuk bisa mengusulkan ide atau gagasannya masing-masing. Mohon izin ketua, terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Usulan yang tadi diberikan oleh saudara Yamin memang sangat penting. Namun saya berpendapat bahwa dasar negara haruslah lebih filosofis dan menyeluruh. Kita perlu merumuskan prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya mengusulkan dasar negara yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa kita seperti gotong royong dan musyawarah. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya dipersilakan untuk saudara-saudara sekalian menyampaikan gagasan atau ide masing-masing. Saudara-saudara, saya sangat mengapresiasi usulan-usulan dari saudara-saudara sekalian. Namun, sebagai seorang muslim, saya merasa perlu menetapkan pentingnya nilai-nilai agama dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita harus membangun negara ini berdasarkan dengan nilai ketuhanan yang kokoh. Saya setuju Tuan, peri ketuhanan adalah salah satu dasar negara yang saya usulkan. Namun kita harus memastikan bahwa negara ini terbuka bagi semua agama dan kepercayaan.
Saya tidak mengatakan kita mendirikan negara agama. Namun nilai-nilai agama harus menjadi landasan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa nilai-nilai agama, bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang terombang-ambing. Saya melihat ada titik temu antara pandangan kita. Nilai-nilai agama memang penting, tetapi kita harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan. Kita harus membangun negara yang inklusif, di mana semua warga negara merasa memiliki. Saya setuju. Namun nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan haruslah didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Dengan begitu, kita akan memiliki fondasi yang kuat untuk membangun negara yang adil dan makmur. Diskusi semakin hangat, dengan beberapa anggota lain ikut memberikan pendapat. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa semua agama mendapatkan perlakuan yang sama? Bagaimana cara untuk memastikan jika tidak ada konflik antara agama di negara ini? Kita harus menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara. Tetapi kita juga harus menjaga agar tidak ada agama yang mendominasi di negara ini. Apakah nilai-nilai agama tidak akan menjadi pemicu perpecahan? Sebaliknya, nilai agama dapat menjadi perekat persatuan. Jika kita semua berpegang pada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran, maka perpecahan dapat kita selesaikan. Baiklah, saudara-saudara sekalian, perlindungan kita menjadi semakin hangat. Itu karena memang dimanapun agama adalah hal yang penting. Namun itu juga bisa menjadi suatu awal dari perpecahan. Baiklah, dipersilakan kepada para anggota untuk memberikan gagasan atau pendapatnya masing-masing. Izin Ketua, saya ingin menyampaikan gagasan saya mengenai dasar negara ini. Saudara-saudara sekalian, setelah saya memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara itu berdasarkan 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan rakyat, dan 5. Yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara sekalian, dasar-dasar yang telah saya usulkan berjumlah 5. Maka saran saya untuk menamainya dengan Pancadharma. Akan tetapi Pancadharma kurang tepat karena pembahasan kita adalah dasar negara. Sedangkan arti dari Dharma itu yaitu kewajiban. Dan saya mendapatkan usulan dan juga pendapat dari ahli bahasa. Dan akhirnya saya mendapatkan nama Pancasila sebagai dasar negara kita, yaitu Panca berarti 5 dan Sila artinya dasar atau asas. Kelima dasar itu akan melekat di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang kekal dan abadi. Saudara-saudara sekalian, barangkali ada yang berkenan dengan bilangan 5, maka saya gabung menjadi 3, yaitu Trisila, yaitu sosialisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan bisa saya singkat lagi menjadi 1, yaitu nasionalisme. Apa saudara-saudara sekalian setuju dengan pendapat saya? Silakan temukan pendapat saudara-saudara sekalian. Dan terima kasih. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan Pancasila atau Trisila itu dapat diterima? Baiklah, silakan kepada para anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama yang tadi telah disampaikan oleh Tuan Sidang Kepala. Izin Ketua, saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang diusulkan oleh Bapak Insinyur Soekarno tadi. Baiklah, mendadak Pak anggota telah sepakat untuk menyetujui pemilihan nama dasar negara kita
telah disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno, yaitu sebagai Pancasila. Saya rasa usulan nama yang akan diberikan oleh Pak Soekarno ada banyak. Ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil kita dari Jepang, yaitu Tuan Sigramasi. Silakan kepada Tuan Sigramasi untuk menyampaikan pendapat. Selamat siang para hadirin yang ada di sini. Saya Ichi Bangase selaku perwakilan dari Jepang. Saya telah menyaksikan jalannya sidang rapat hari ini dari awal hingga akhir. Saya juga menyimak poin-poin yang para hadirin telah sampaikan. Saya hanya ingin menyampaikan kalau saya setuju dengan hasil rumusan yang telah Bapak dan Ibu sampaikan. Dan selanjutnya akan diperjelas lagi oleh ketua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Ichi Bangase yang telah memberikan sambutan dan pendapatnya sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh tuan-tuan sekalian, yaitu dari Tuan kami Dr. Sumomo dan juga Bapak Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu sebagai Pancasila. Namun mengenai rumusan rasio dari dasar negara tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama PPUPK dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai sini. Sidang PPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9 dengan Ketua Insinyur Soekarno yang anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Tuan Maramis, Tuan Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokrojusojo, Kiai Wahid Hashim, Haji Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Jakarta Charter pada tanggal 10 hingga 17 Juli tahun 1945 atau 1 bulan sebelum dibacakannya teks proklamasi diadakanlah sidang kedua oleh PPUPKI. Sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang diusulkan oleh Bapak Insinyur Soekarno tadi. Selamat ide adalah rumusan dasar negara. Saya harap saudara-saudara sekalian bisa menghormati hasil Saya memberikan untuk saya menyampaikan pidato PKB. Selanjutnya, silakan untuk saudara-saudara untuk menyampaikan gagasan yang